Pada mulanya, manusia hidup dalam sekelompok keluarga. Itu adalah kelompok pertama manusia dalam kehidupan. Selanjutnya mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Mereka membentuk negara sebagai persekutuan hidupnya. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Demikian pula orang-orang yang telah bernegara yang pada mulanya berasal dari banyak bangsa dapat menyatakan dirinya sebagai suatu negara. Baik bangsa maupun negara memiliki ciri khas yang membedakan bangsa atau negara tersebut dengan bangsa atau negara lain di dunia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki negara juga merupakan identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa, itulah yang menjadi identitas nasional bangsa. Sebuah identitas seharusnya perlu untuk sebuah bangsa, karena itu menyangkut seluruh identitas dalam negeri kita untuk bisa dikenal oleh orang luar negeri maupun orang lain yang di luar negeri ini. Identitas menyangkut ras, suku, agama, dan keindahan alam, dan lain-lain. Secara umum sebenarnya bangsa Indonesia sudah menyatu, tetapi dalam bahasa kita sudah bersatu, dalam semua mengerti bahasa Indonesia, tetapi masih saja ada bahasa-bahasa daerah yang ingin untuk menyembuhkan diri, untuk mengunggulkan diri. Tentu saja bisa, tapi dalam artian yang berbeda, seperti dilupakan ataupun diambil alih oleh bangsa lain. Salah satu contohnya adalah Pulau Sipadan yang diambil alih oleh bangsa Malaysia. Tentu saja tidak, karena di Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang plagiarisme atau pelanggaran hak cipta atau copyright. Mungkin negara lain yang di luar Indonesia tidak akan mengenal Indonesia secara utuh. Seperti yang kita ketahui, bendera negara kita adalah bendera merah putih. Bendera merah putih pertama kali dikenalkan pada tahun 1928. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut dengan bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Saat ini, bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan di Monumen Nasional. Bendera merah putih memiliki arti merah berarti berani, putih berarti suci. Selain itu, merah dilambangkan sebagai tubuh manusia dan putih dilambangkan sebagai jiwa manusia. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan mereka diciptakan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 sampai dengan Pasal 24. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, dan masih banyak lainnya. Tetapi tetap, para pendiri NKRI sepakat untuk mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Bahasa Indonesia berasal dari bahasa rumpun Melayu yang kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tahun 1928. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 sampai dengan Pasal 45. Nama negara kita, negara Indonesia, adalah burung Garuda. Burung Garuda pertama kali dirancang oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Februari 1950 pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat di Torres. Di tengah-tengah burung Garuda terdapat perisai emas yang melambangkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Mengapa burung Garuda dipilih sebagai lambang negara Indonesia? Menurut sejarah, dalam cerita Jawa dan Bali, burung Garuda melambangkan kebajikan, kesetiaan, kemakmuran, dan kekuatan. Burung Garuda juga dipakai sebagai kendaraan dewa Wisnu, sehingga membuat burung Garuda memiliki sifat-sifat dewa Wisnu. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini pertama kali dipublikasikan melalui surat kabar Sinpo. Lagu ini juga pertama kali dinyanyikan pada tahun 1928 di acara penutupan Kongres Pemuda. Lagu kebangsaan Indonesia diatur pada UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal ke-58 sampai 64. Lagu ini pernah dilarang untuk dinyanyikan pada saat Belanda menduduki Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1930. Kemudian Jepang juga sempat melarang rakyat Indonesia untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita sendiri pada tahun 1942. Padahal sebelumnya Jepang pernah menyiarkan lagu Indonesia Raya pada radio Jepang. Namun karena takut goyah, larangan itu diajukan. Kemudian Jepang membentuk panitia lagu kebangsaan pada tahun 1944. Lalu setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, rakyat Indonesia masih belum membentuk suatu keseragaman. Lalu dibentuklah panitia Indonesia Raya pada tahun 16 November 1948. Perisai yang berada di tengah lambang Garuda memiliki arti Pancasila yang merupakan ideologi dari bangsa kita. Sila pertama dilambangkan oleh bintang yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan oleh rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh banteng. Dan kelima, padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan identitas nasional Indonesia adalah tantangan kita sebagai warga Indonesia harus mempertahankan identitas nasional kita, bangsa kita sendiri, yang sudah mulai memudar karena banyak warga yang mengikuti budaya barat seperti contohnya handphone maupun fashion dan lain-lain, lifestyle mungkin dan lain-lain. Cara kita menghadapi tantangan tersebut adalah kita harus menjunjung tinggi bangsa kita dan para pejuang di masa lalu kita yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus belajar lebih dalam sejarah Indonesia dan kita harus menghormati bendera, Pancasila dan sebagainya. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Aku Indonesia. Aku Indonesia.